Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Para mahasiswa semester 5 PAI Stayo yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah kita bertemu pada pertemuan yang ke-12 materi kuliah materi PAI. Ya. Dan ini adalah merupakan pertemuan yang terakhir ya sebelum kita melaksanakan ujian akhir semester. Ya. Semoga kamu semua sukses nanti menjalankan UAS. Ya. Dan kita akan membahas untuk yang terakhir ini haji dan umroh yang merupakan rukun Islam yang kelima. Kita awali bersama dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud dengan haji? Haji menurut bahasa artinya kemauan untuk datang ke suatu tempat. Sedang menurut istilah haji adalah melaksanakan niat mengunjungi Baitullah Ka'bah di Mekah ya untuk beribadah kepada Allah pada waktu tertentu, syarat tertentu, dan cara-cara tertentu yang biasa disebut dengan istilah manasik haji. Ya. Dasar diwajibkannya haji ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini yang mewajibkan haji mulai dari kata-kata walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi dan untuk Allah, 'alan nasi wajib bagi manusia. Hajjul baiti untuk menunaikan haji ke Baitullah. Man bagi orang istata'a yang punya kemampuan ilaihi ke Baitullah sabilan jalannya. Ya ini kewajiban haji ada di sini nih ya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang ingkar sesungguhnya Allah itu maha kaya atas seluruh alam ini. Ya. Lalu syarat-syarat wajib haji apa? Beragama Islam tentu saja. Kalau yang tidak Islam tidak wajib haji. Berakal sehat, orang yang akalnya tidak sehat tidak wajib haji. Balik artinya sudah dewasa ya, kamu sudah tahu kan yang dimaksud dengan balik itu apa ya, bagi laki-laki sudah umur 15 tahun atau belum 15 tahun tapi sudah bermimpi basah. Bagi wanita sudah 15 tahun atau belum 15 tahun tapi namun sudah menstruasi. Merdeka artinya tidak menjadi hamba saya, kuasa atau istitoah mampu ya, mampu bekalnya, mampu keamanannya, ada alat tunggangannya dan lain-lain. Ini adalah istilah mampu ya. Ya, termasuk sehat juga kan. Kalau sakitan tidak mampu ya tidak wajib haji. Rukun haji apa nanti akan dibedakan, ada istilah rukun haji dan wajib haji. Apa bedanya rukun haji dan wajib haji? Kalau rukun haji bila ditinggalkan maka hajinya menjadi tidak sah dan tidak bisa diganti dengan dam. Sedangkan wajib haji ya, harus dilaksanakan, namun apabila ditinggalkan maka bisa diganti dengan dam. Dam itu denda. Ya. Rukun haji ada 6. Yang pertama ihram, ya, niat mulai mengerjakan haji ya dengan memakai baju ihram tentu saja, ya kan. Lalu wukuf di Arafah, ini berada di Arafah ini berarti, ya kan. Lalu yang ketiga tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Dan tawaf yang menjadi rukun haji adalah tawaf ifadah. Sa'i yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah 7 kali. Tahallul yaitu mencukur atau menggunting rambut
Yang keenam tertib, ya, menertibkan rukun-rukun tersebut. Ya. Ini rukun haji ini mudah kok dilaksanakan ya. Misalnya ihram itu biasalah pakai baju ihram, gitu. Niat. Wukuf itu biasa bagi kita kan duduk termenung di padang Arafah itu sudah termasuk wukuf. Ya, tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, ya gampang itu. Ya, apakah mau dari sebelah kiri atau sebelah kanan? Nah, enggak. Nanti kalau di sana itu kalau kamu salah putar mesti akan ketabrak orang lain. Jadi gampang nih tawaf itu. Sa'i itu lari-lari kecil, nah, biasa ya. Kamu biasa juga. Tahallul syukur, gampang juga ya. Tertib. Jadi haji itu manasiknya mudah ya. Yang sulit kesananya itu ya. Oke. Lalu syarat sahnya tawaf. Wah, ini kita masuk ke sini ya. Suci dari hadas besar, kecil dan najis. Nah, ini yang jadi persoalan itu. Barangkali kamu di sini mengikuti mazhab Syafi'i, kalau bersentuhan pria dan wanita batal ya. Ah, di sana nanti kesulit itu. Ya, karena pria wanita campur sama-sama mengelilingi Ka'bah. Sehingga kalau kamu masih tetap berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa persentuhan pria dan wanita yang ajnabiyah itu batal, nggak selesai-selesai tawafnya. Karena sudah putar 2 kali kesenggol ya. Senggol wanita lain atau pria lain, nanti batal wudhu lagi, begitu putar lagi, senggol lagi, putar lagi, nanti nggak selesai-selesai. Maka ya, dalam keadaan yang seperti itu kita bisa berpindah ke madhab yang lain, ya, memakai madhab Hanafi misalnya. Hanafi di mana persentuhan pria dan wanita yang bukan mahram ya itu tidak membatalkan wudhu begitu. Lalu menutup aurat, ya, saya kira biasa kita ya dilaksanakan 7 kali putaran ya, nanti sambil berputar kita menghitung Ka'bahnya, menghitung putarannya itu. Semakin dekat Ka'bah berarti putarannya semakin pendek. Semakin jauh dari Ka'bah putarannya semakin jauh. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad juga. Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang tawaf. Ya, berarti nanti tawafnya ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Ya. Tawaf di luar Ka'bah tapi masih di dalam Masjidil Haram boleh itu ya. Tapi ya tadi semakin kita jauh dari Ka'bah putarannya semakin panjang. Semakin lelah jadinya kita. Ya. Lalu macam-macam tawaf. Nah, ada istilah tawaf ifadah, yaitu tawaf yang menjadi rukun haji. Ada tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilaksanakan ketika jamaah haji tiba di Masjidil Haram. Tawaf wada, yaitu tawaf yang dilaksanakan ketika akan meninggalkan Mekah. Tawaf tahallul, yaitu tawaf sebagai penghalalan barang yang haram karena ihram. Tawaf nazar, yaitu tawaf yang dilakukan karena nazar. Ya, nazar itu apabila saya lulus maka saya ingin tawaf, ya, tawaf jadi wajib. Tawaf sunat, yaitu tawaf yang dilakukan setiap ada kesempatan di luar rangkaian ibadah haji. Ya. Ya, kalau kita masuk ke masjid kita disunatkan sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau kita masuk ke Masjidil Haram, nah, kita disunatkan untuk tawaf pengganti tahiyatul masjid. Syarat-syarat sa'i ya. Dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwa. Dilaksanakan 7 kali. Ya. Jadi dari Bukit Sofa ke Marwa itu 1 kali. Marwa ke Sofa 1 kali. Gitu ya cara menghitungnya. Ya, bukan Sofa, Marwa, Sofa baru 1 kali. Enggak, itu sudah 2 hitungannya. Ya. Dilaksanakan 7 kali. Ya, waktu sa'i hendaknya setelah tawaf. Oke. Lalu wajib haji bila ditinggalkan diganti bayar dam. Kita tidak akan menerangkan masalah dam ya. Sekedar tahu aja dam itu nanti menyembelih hewan kurban gitu. Bisa berupa unta, bisa berupa sapi atau kerbau, bisa berupa kambing. Besarnya nanti tergantung jenis pelanggarannya gitu ya yang ditinggalkan itu. Lalu yang wajib haji itu ini ihram dari mikot.
mikot itu nanti ada istilah mikot zamani ya. Mikot zamani mikot yang berdasarkan zaman ya, mulai sahrul haji ya. Lalu makani itu mikot berdasarkan tempat ya. Kalau dari Indonesia ini biasanya di Yalamlam ya, biasanya ada mikot namanya Yalamlam. Nah, di situ kita wajib memakai baju ihram dan niat untuk haji ya, niat untuk ihram. Lalu bermalam di Musdalifah ya, biasanya dari Mina dari Arafah menuju Mina itu biasanya nanti melewati suatu padang namanya Musdalifah. Di situ kita disunat, diwajibkan ya untuk bermalam. Ya, walaupun hanya sebentar bermalam di situ. Biasanya sambil mengambil batu kerikil untuk melempar jumroh nanti. Lalu bermalam di Mina. Mina itu ya sekitar lemparan jumroh itu nanti ada wilayah yang dinamakan Mina. Melempar jumroh akobah ini menjadi wajib haji kapan hari pertama biasanya. Melontar 3 jumroh, ula, wusta, dan akobah. Jadi ada 3 jumroh itu. Ya. Meninggalkan larangan haji karena ihram harus itu ya wajib. Lalu tawaf wada itu kalau akan pulang ke Indonesia itu harus melaksanakan tawaf lebih dahulu. Disebut dengan istilah tawaf wada. Itulah yang wajib haji. Ya, kalau tidak mampu atau ini bisa ditinggalkan dengan diganti bayar dam. Nah, bayar dam. Hajinya tetap sah nantinya. Beda dengan rukun. Kalau rukun ditinggalkan, hajinya menjadi tidak sah. Lalu sunat haji ya, memperbanyak membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu ya talbiyah, diperbanyak membaca talbiyah. Lalu juga membaca sholawat Nabi Muhammad ya, dan doa setelah membaca talbiyah. Ya paling tidak ya Allahumma sholli ala Muhammad itu ya paling tidak. Lalu melaksanakan tawaf kudum. Nah, ini sunat haji. Begitu datang kita disunatkan melakukan tawaf. Nah, itu namanya tawaf kudum. Nah, lalu masuk ke Baitullah. Nah, kalau bisa. Ya, tapi kalau kemudian akan mengganggu orang lain jadi makruh. Bahkan kalau kemudian membahayakan orang lain jadi atau dirinya menjadi haram. Ya, tidak boleh sampai kita melaksanakan sunat sampai kemudian ya, berdesak-desak ya, yang bisa membahayakan dirinya. Atau juga masuk ke Baitullah paling tidak ke Hijr Ismail. Kalau Hijr Ismail insya Allah mampu kita ya, karena memang luas. Kalau Baitullah kan hanya orang-orang tertentu aja yang boleh masuk. Lalu umroh, apa itu umroh? Umroh adalah sengaja mendatangi Ka'bah untuk melaksanakan amalan tertentu yang terdiri dari tawaf, sa'i, dan tahallul. Ya. Nah, dasar wajibnya umroh adalah wa'atimul hajja wal umrota lillah, dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Ini dalilnya Al-Baqarah ayat 196. Ya. Lalu rukun dan wajib umroh apa? Ya, rukun umroh itu mirip dengan rukun haji, cuman bedanya kalau umroh tidak ada wukuf, begitu ya. Kalau umroh tidak ada wukuf, kalau haji kan ada wukuf ya kan. Nah, kita lihat ya rukun umroh itu ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib, nah, sama kan. Hanya tidak ada wukuf di Arafah. Lalu wajib haji apa? Ihram dari mikot, meninggalkan seluruh larangan umroh yang macam dan jenisnya sama dengan larangan haji. Oke. Cara mengerjakan haji dan umroh itu ada 3 cara biasanya. Yang disebut dengan haji ifrad itu yaitu mengerjakan haji dahulu baru kemudian umroh. Haji dulu baru kemudian umroh, itu ifrad. Tamattu yaitu mengerjakan umroh dahulu baru mengerjakan haji. Ya. Lalu qiron, kalau qiron itu mengerjakan haji dan umroh sekaligus. Nah, jadi ihramnya sama ya, hanya ditambah
wukuf aja sudah punya nilai haji dan umroh. Apa hikmah haji dan umroh? Tentu saja hikmahnya banyak ya. Memperkuat iman dan takwa kepada Allah. Ya, tentu saja nih ya. Menumbuhkan semangat berkorban. Mengenal tempat-tempat bersejarah. Ya, nanti kamu akan diperkenalkan dengan mana itu yang namanya sumur Zam-Zam. Nah, kemudian diperkenalkan juga dengan Masjid Kubah, masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah ya kan. Ya, lalu ada Masjid Kiblatain di mana Rasul ya, pada saat sholat menghadap ke Baitul Maqdis, tiba-tiba dapat wahyu supaya berputar menghadap ke Ka'bah sehingga mihrabnya ada dua. Lalu memperkuat ini ya, memperkuat ukhuwah Islamiyah antar sesama umat Islam. Tidak hanya satu negara tapi dari seluruh dunia. Dari berbagai warna, berbagai etnis ya kan, semua yang berkumpul menjadi satu. Ini ukhuwah Islamiyah sedunia. Ya. Lalu hikmah haji dan umroh lagi adalah menjadi forum muktamar akbar umat Islam sedunia. Ini. Oke, ya demikianlah ya. Yang sepintas saja, nanti kamu kalau akan pergi haji bisa mendalami lebih lanjut. Semoga kamu semua bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Amin, amin. Cukup sekian ya kuliah kita pada pertemuan ke-12 ini dan juga pertemuan-pertemuan berikutnya nanti ada di semester 6. Insya Allah kita lanjutkan materi PAI ini dengan bab muamalah. Kalau ini kan bab yang semester 5 ini hanya mencakup masalah ubudiyah dan ilmu tajwid serta sedikit tentang akidah dan akhlak. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.